Bisa terlibat cinta segitiga, seorang pria dianiaya menggunakan obeng di bagian wajah. Aksi ini dilakukan di jalanan di Parepare, Sulawesi Selatan. Wajah seorang pria bersimbah darah di jalan di samping gedung DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saat dibantu warga, korban mengaku wajahnya berlumuran darah karena ditusuk obeng berkali-kali. Kejadian ini pun sempat menghebohkan warga. Akibat aksi ini, korban dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan sementara, diduga pria yang berlumuran darah terlibat cinta segitiga. Korban yang diduga merupakan selingkuhan istri terduga pelaku dianiaya. Sang suami yang emosi membuntuti korban kemudian melukai korban di bagian wajah dengan menggunakan obeng. Waktu pada saat itu kejadian pertama sih kita tidak lihat. Begitu ada ketua dari NPK, dia minta tolong teriak. Nah, saya lari ke sana, kebetulan kami di Pangkalan. Jadi saya pergi lihat ke sana, ternyata sudah penuh darah. Saya juga tidak tahu apakah dia pakai pada saat itu. Begitu saya lihat, ternyata dia pakai obeng. Saya leraikan, saya amankan. Banyak sudah warga datang, dan bila si pelaku itu ditahan. Yang korban ini yang selingkuh dengan istrinya si pelaku. Polisi kini telah mengamankan pelaku dan mobil yang digunakan korban di Mapolsek Bacukiki. Ivan Ahmad di TV Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Ibtu Setiawan Sunarto, Kasat Reskrim Polres Parepare. Selamat sore, Pak Setiawan. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Setiawan, pelaku penganiayaan sudah diamankan. Dari keterangan pelaku, benarkah penganiayaan atau penikaman ini dipicu masalah perselingkuhan? Jadi dapat kami jelaskan, Mbak, untuk motif pelaku itu masih kami dalami. Karena korban untuk sementara masih dalam perawatan, Mbak. Besok baru bisa kami ambil keterangan korban, Mbak. Kalau keterangan dari pelaku sementara ini seperti apa, Pak? Untuk keterangan pelaku, dia merasa cemburu, Mbak. Karena sebelumnya mendapati istri pelaku sedang ngobrol di pinggir jalan dengan korban, Mbak. Baik, jadi belum bisa dipastikan terkait dengan masalah perselingkuhan begitu ya, Pak? Hanya cemburu karena melihat betul, korban dan istrinya mengobrol berdua di pinggir jalan. Iya, Mbak, betul. Masih kami lakukan pendalaman, Mbak, terkait kasus ini, Mbak. Baik, kalau istri dari pelaku sendiri, apakah juga sudah dimintai keterangan, Pak? Untuk istri pelaku, sampai sekarang belum kami ambil keterangannya karena masih dalam shock, dalam pengaruh ini, Mbak. Masih shock, Mbak. Masih dalam kondisi shock begitu ya. Pelaku berdasarkan informasi sebelum melakukan aksinya juga sempat membuntuti korban. Apakah artinya aksi ini sudah direncanakan sebelumnya, Pak? Untuk aksi pelaku ini sebenarnya tidak direncanakan, Mbak. Namun secara spontan pelaku melihat istrinya sedang ngobrol di dekat kantor istri pelaku. Nah, dengan spontan pelaku langsung menyerang korban, Mbak. Kalau pelaku sendiri kesehariannya ini sebenarnya seperti apa? Apakah juga bekerja atau seperti apa, Pak? Untuk pelaku, dia bekerja di daerah Palopo, Sulawesi Selatan, Mbak. Sang istri juga bekerja, Pak? Iya, istrinya kerja juga, Mbak. Dan memang tadi Anda sampaikan pelaku ini melihat obrolan antara istrinya dan korban di depan kantor dari istrinya? Ya, betul, Mbak. Jadi pelaku dari rumahnya inisiatif untuk mengunjungi istrinya di kantor. Namun pas di kantor tidak ada istrinya, pelaku mau pulang ke rumah tapi melihat istrinya sedang ngobrol dengan korban, Mbak, di pinggir jalan. Baik, lalu barang bukti apa saja yang berhasil diamankan oleh polisi terkait kasus ini? Barang bukti yang kami amankan itu sebuah obeng yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Kondisi dari korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi korban untuk saat ini masih dalam proses perawatan medis. Kemungkinan besok sudah bisa diambil keterangannya dan bisa pulang ke rumah korban.
Korban masih dirawat di rumah sakit, Pak, atau menjalani rawat jalan? Korban untuk sementara masih dirawat di rumah sakit, Mbak. Baik, Pak, apakah saat ini pelaku artinya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, sudah kami tahan di Polsek Baju Kiki, Polres Parepare. Pasal apa yang diceratkan kepada pelaku, Pak? Untuk pasal yang kami sangkakan terhadap pelaku yaitu pasal 351 ayat 2, ancaman hukuman sekitar 7 tahun. Baik, kita tunggu tentunya keterangan dari korban. Terima kasih Ibtu Setiawan Sunarto, Kasat Reskrim Polres Parepare sudah bergabung di Berita Satu Sore. Terima kasih, Mbak Stefan.